Bulan Mei telah berlalu. Sekarang kita menapaki hari-hari di bulan Juni. Semoga di bulan ini penuh berkah, penuh inspirasi, penuh rezeki. Pokoknya penuh segala-galanya deh. Oke Bray, biar hidupmu penuh warna, mari kita simak VTube lagi. VTube oh VTube. Kali ini edisi 1 Juni. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita plototi. Segmen pertama ada yang namanya keluh kesah tiada akhir. Biarlah jadi seleksi alam, mereka yang sadar dan mana yang tetap bodoh. Cuman gabung di grup bukan berarti join aplikasinya, ya kan? Leadernya Sukirman goib kayak tim 9. Gini deh intinya, upgrade diri, sebarkan ke lingkungan terdekat, nggak usah jauh-jauh. Cukup junjunganmu hadapi saya aja, udah pada ngumpet, nggak usah jauh-jauh ke pembina segala. Sebetulnya sebar ke semua lebih baik, tapi perkara mereka mau ngeyel ya udah. Mereka yang masih ngotot itu biasanya kurang jauh aja mainnya. Tahu-taunya cuman itu-itu aja. Dewan pembina ikut nimbrung di aplikasi Ads Network. Jadi adminnya lagi di sana. Dipikir-pikir lucu juga ya grup SPI Mayoni ini. Orang yang sadar diri soal kemajuan teknologi akan sangat mudah sekali dan tahu mana ponzi dan money game. Ya, biasalah, jam terbangnya belum tinggi, tapi sok yang dibenci para member SPI. Badan aja dewasa, otak masih kayak badut maskot. Emang siapa namanya Dewan Pembina SPI? Jangan-jangan Dewan Pembina Grup Serikat Intelektual VTuber Halu. Kalau orang yang nggak punya background sama seperti kita nggak bisa berharap banyak soal mereka mau sadar atau enggak. Makanya nggak peduli sama mereka yang keras kepala, urusan mereka. Hidup juga hidup mereka sendiri, ya toh. Yang penting diri sendiri dan circle aman damai selalu. Terus aja jadi badut maskot ya untuk para pembela ponzi yang ngeyelan. Boleh tahu nggak pengalaman Anda di dunia bisnis digital apa saja? Dan sejak tahun berapa? Sehingga kalau bicara meskipun beda pendapat, setidaknya ada dasar alasannya. Namanya juga badut maskot, ya susah dibilangin. Halo badut maskot, sudah siap masuk penjara belum? Bisa jadi nanti hasil nipu dari ADST itu benar mau buat ganti pipi di VTube. Seperti yang Sukirman bilang, untuk menjembatani. Sukirman mau nipu orang buat mengembalikan penipuannya di masa lampau. Grup ini harus berganti nama menjadi SPI Bebas. Karena Dewan Pembinanya ikut ADST Network. Saya paham arahnya orang-orang dungu. Maka saya jawab dan bertanya pada orang dungu itu. Terus apa gunanya membicarakan hal-hal tidak substansial? Buang-buang waktu. Jadi tak ada gunanya sama sekali ngomong sama dia. Sudah saatnya kita berbicara visioner. Bukan mundur ke belakang menuruti Sukirman. Yang tiada lain dan tiada bukan adalah antek-anteknya leader VTube. Intinya dia itu kalau dari pandangan saya cuman pura-pura bodoh aja. Sebelumnya dia paham apa yang kita sampaikan. Kita katakan ke dia itu benar. Tapi dia membohongi dirinya sendiri. Mudah-mudahan si Sukirman itu tidak ikut disuap oleh manajemen VTube. Lalu kapan blokiran Sukirman mau dibuka? Sampai status manajemen berubah menjadi tersangka. Dan sampai tim 9 keluar dari pertapaannya. Sayang sekali, padahal saya masih mau dengar ocehannya Sukirman. Lumayan bikin hari lebih berwarna. Kalau dia memang benar, tentu berani naik obrolan. Tetap saya persilahkan, bebas sebebas-bebasnya. Kalau penjahat akan terus berkelit sana-sini buat main petak umpet. Faktanya, apapun tujuannya, baik atau buruk, main petak umpet itu bukan ide bagus, ya kan? Daripada main APK Ponzi nggak jelas, mending kepinjol ilegal. Kan nggak usah dibayar sesuai instruksi menteri. Selagi kita didukung pemerintah buat kuras pinjol ilegal, gaskan aja lah. Siapa takut?
Semua pinjol ada modalnya, kayak orang buka usaha koperasi awal, bisa duit bosnya atau investornya. Kalau pinjol ilegal, sumber dana biasanya dari pihak internal pinjol itu sendiri. Nggak perlu nunggu lama buat balik modal, karena bunganya selangit. By the way, yang suka nabung-nabung buat rencana pendanaan masa depan bisa dicoba tuh reksadana. Siapa tahu mau nabung buat biaya anak kuliah nantinya. Atau buat beli rumah, atau buat dana nikah lagi. Ha! Kalau cuman buat nikah, cukup endorse aja. Sekedar info aja, reksadana itu salah satu produk bank selain deposito. Kalau dulu reksadana yang invest orang-orang kaya dan harus ke bank. Sekarang udah nggak perlu repot-repot lagi, pakai APK cukup. Nikah aja minta mahar cuy. Emangnya memperjuangkan sesuatu itu nggak pakai duit? Mikir yang waras lah. Lu aja pas trek ikut pitup aja beli pipi pakai duit, ya kan? Bukan pakai daun. Dia jadi pusing sendiri, duitnya nggak balik-balik, jadi stres kalian. Simbiosis parasitisme itu ialah hasil dari skema Ponzi. Akan selalu begitu, nggak akan berubah kecuali kulit dan polesannya diubah. Itu semua akibat terlalu erat menggenggam dunia sehingga jadi stres. Ih. Kalau aset cuma disimpan saja, selama disimpan apa keuntungannya? Dan kalau orang nyimpen dan koleksi barang bisa dinikmati, bisa digunakan dan punya fungsi rekreasi. Misalnya hobi kolektor bonsai, mobil klasik, batu akik, dan lain-lain. Nggak nanya kripto atau bukan, kalau nyimpan barang, selama disimpan nggak menghasilkan apa-apa, itu buat apaan? Itu ngapain? Emangnya selama nyimpen kripto sekalipun keuntungannya apa? Terus bangga gitu nyimpen barang doang tapi selama nyimpen gak punya manfaat apa-apa. Cuman kalau dijual baru ada nilainya. Kalah dong sama batu akik, bisa diliatin, bisa jadi perhiasan, jadi ada nilai realnya. Udah, mending kalau punya uang sekarang kita belikan aset yang real aja. Anda cuma menilai sesuatu itu dari sisi uang, nilai ketika dijual saja, tapi nggak dijelaskan kalau memang bersifat produktif. Maka dari itu, perusahaan harus dipastikan bukan fiktif. Perusahaan beneran akan memberikan Anda simulasi. Jika Anda membeli saham, segini akan dapat segini. Itu dari fakta hasil perusahaan yang sudah terjadi, bukan janji akan, dan akan. Kan mindsetnya kalau dijual, bukan proyeknya seproduktif apa. Pokoknya, semua bisnis itu pasti ada resikonya kawan. Mau yang real atau dunia digital sekalipun. Kita tiba di segmen selanjutnya, yaitu motivasi hari ini. Temanya adalah tips sukses kehidupan. Gunakanlah metode ini dalam segala kehidupanmu. Masalah terselesaikan atau dalam mengambil keputusan. Langkah-langkah pemecahan masalah yang tepat akan memberitahu kita tahapan pemecahan masalah apa yang perlu diambil terlebih dahulu. Ketika kita membiarkan sebuah permasalahan berlanjut secara berlarut-larut, hal ini menandakan bahwa kita tidak memiliki keberanian untuk memecahkan masalah dengan baik dan tepat. Malahan, tindakan seperti ini hanya akan menyusahkan kehidupan kita di masa depan. Makanya kita harus memiliki metode dalam menyelesaikan masalah atau dalam mengambil keputusan. Dan itu bisa dijadikan sebagai acuan sehingga menjadi pola. Pola apa? Ya tentunya pola sukses. Sekian saja update Pitup di awal bulan ini. Semoga mencerahkan. Abadi Ketu.